akan mempresentasikan mengenai materi toksikologi. Apakah kalian tahu toksikologi itu apa? Jika belum tahu, mari kita belajar bersama-sama. Oke teman-teman, mari kita mulai belajar mengenai toksikologi. Baik, yang pertama kita belajar mengenai toksikologi sendiri. Pengertian toksikologi adalah kajian tentang hakikat dan mekanisme efek berbahaya atau efek toksik berbagai bahan kimia terhadap makhluk hidup dan sistem biologi lainnya. Kata toksik berasal dari bahasa Yunani dari kata tok yang berarti adalah panah. Jadi zaman dahulu manusia menggunakan panah yang dilumuri dengan racun di bagian anak panahnya. Jadi untuk membunuh mangsanya, orang zaman dahulu menggunakan panah yang dilumuri dengan racun. Kemudian dari pengertian toksikologi kita beralih ke sejarah perkembangan toksikologi. Manusia zaman dulu sadar efek toksik seperti racun ular, racun tumbuhan, racun akonit, serta bahan mineral seperti arsen, timbal, dan antimon. Kemudian menurut para peneliti zaman terdahulu ada Hippocrates atau disebut bapak kedokteran, yaitu menulis sebuah buku Racun Bisa Ular. Di dalam bukunya menggambarkan bahwa orang Mesir kuno memiliki pengetahuan pangkal racun yang dengan menghambat laju penyerapan racun dari saluran pencernaan. Kemudian kita beralih ke Pendokius Dioskedier atau bapak material Mideka, atau beliau adalah seorang dokter tentara. Dalam bukunya mengelompokkan racun dari tanaman, hewan, dan mineral. Selanjutnya kita beralih ke Maimonides, memiliki buku yaitu Racun dan Antidotumnya yang terbitnya yaitu 1198. Kemudian ada lagi Paracelsus menetapkan konsep dasar toksikologi. Beliau memiliki istilah tidak ada zat dengan sendirinya bersifat racun. Dosislah yang membuat suatu zat menjadi racun. Oke, kita ke peneliti selanjutnya. Yaitu Bapak Matteo Joseph Bonaventura Oivilla atau Bapak Toksikologi Modern. Memiliki tulisan penting tahun 1814 sampai 1815, yaitu menggambarkan hubungan toksik antara suatu informasi kimiawi dan biologis tentang racun. Dia juga menunjukkan pentingnya analisis kimia sebagai bukti hukum pada kasus kematian akibat keracunan, dengan dikenalnya pendekatan yaitu toksikologi forensik. Berikutnya kita ke atas kembali. Sebelumnya, seseorang yang keracunan terlebih dahulu memiliki paparan. Biasanya paparan pada kimia pada hewan dibagi menjadi 4. Ada akut, subkronik, dan kronik. Kemudian ada paparan bahan kimia pada manusia menghasilkan respon yang mungkin bersifat aditif, sinergis, potensiasi, dan antagonistik. Selanjutnya dari paparan kita menuju ke konsep toksikologi. Oke, ke kanan. Konsep toksikologi dibagi menjadi 3. Ada toksikologi lingkungan, toksikologi ekonomi, dan toksikologi kehakiman. Yang pertama kita pelajari toksikologi lingkungan. Dampak zat aktif berpotensi merugikan yang muncul sebagai polutan lingkungan yang mencangkup udara, tanah, dan air. Kemudian ke bawahnya ada toksikologi ekonomi, yaitu mengenai pengaruh bahaya zat kimia yang sengaja diberikan pada jaringan biologi dengan maksud mendapatkan pengaruh atau efek yang khas. Contohnya, obat, zat makanan, dan pestisida. Biasanya pestisida digunakan pada tumbuh-tumbuhan. Kemudian yang terakhir ada toksikologi kehakiman, yaitu meningkatkan aspek
aspek medis dan aspek hukum dari bahan-bahan berbahaya yang sengaja atau tidak sengaja diekspos. Kita lanjut ke bawahnya, keuntungannya atau kekurangannya. Biasanya lingkungan mengakibatkan seperti pencemaran, akumulasi pencemaran, kesalahan lingkungan kerja. Kemudian ekonomi dilihat dari segi manfaatnya ada perkembangan obat, kemudian zat tambahan makanan, serta pestisida. Dan yang terakhir ada forensik sendiri seperti aspek mediko-legal, kemudian ada diagnosis dan juga terapi. Berikut mid mapping dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.